Selamat siang Sobat Sriwijaya dimanapun berada. Sekarang kita jumpa dengan kru DP Sriwijaya di sini. Kita udah bersama Ibu Lilis Suryani ya. Ya benar Bu. Di sini saya perkenalkan dulu siapa beliau ya. Beliau adalah salah satu senior manager di grup Sampurna Agro Tbk. Dan saat ini kalau untuk berkarir di Sampurna beliau udah 17 tahun. Tapi karir beliau di plantation itu sudah 30 tahun. Nah, luar biasa pengalaman beliau, udah satu siklus Bu ya, kalau kelapa sawit ya. Benar. Sudah satu dari new planting dia sekarang sudah replanting bersiklus kedua Bu. Benar. Udah siklus kedua dan pengalaman beliau itu udah lengkap sekali, mulai dari menangani pembibitan, proyek penanaman baru, replanting lagi, sudah sama beliau udah makan asam manisnya lah Bu ya, gitu untuk di kelapa sawit. Sekarang kita akan ngobrol pasti tapi asik, ngopas. Kita mau ngopas sama beliau siang ini ya, terkait dengan pembibitan kelapa sawit ya, karena kita kan benih Bu ya. Ya benar. Ini kita udah benih unggul. Banyak orang bilang nanti udah benih unggul setelah dibibitkan banyak kendala di situ. Sebenarnya kalau dari pengalaman Ibu ya Bu ya, udah beberapa kali mengelola pembibitan ini, pembibitan kelapa sawit itu sendiri itu dalam penanganannya termasuk kategori mudah, sedang, atau paling sulit Bu? Silakan Bu. Jadi gini ya Bu ya. Sebenarnya kalau yang namanya pembibitan ini saya dari tahun katakanlah tahun 93 atau 92 ya, saya sudah melakukan ataupun mengelola pembibitan. Tapi pada saat itu memang untuk varietas kita masih menggunakan varietas dari Papua Nugini ya kan ya, terus Costa Rica, Balias, termasuk juga PPKS awalnya. Nah sekarang ini kita sudah produk unggul dari Sampurna Agro sendiri ya Bu ya. Sebenarnya kalau untuk pengelolaan pembibitan itu salah satu dari intinya adalah sumber air Bu. Nah dimana pengelolaan pembibitan itu kita bilang dia mudah tidak ya, susah juga tidak, itu tergantung kita yang menyikapi dan pemenuhan daripada bahan juga media daripada tanaman itu sendiri. Nah jadi kalau kita bilang contohnya Sriwijaya ya, Sriwijaya sekarang ini lebih unggul lagi Bu, ada SK5, SK1 ya kan, terus SJ1 sampai dengan SJ6 itu sudah relatif bagus Bu, sudah memang bagus dibanding kita yang dulu kita datangnya pun mendatangkan dari jauh. Nah sekarang ini kita produk kita sendiri ya, lebih nyaman lagi, begitu satu hari sudah nyampe ke tempat kita di pembibitan dan langsung kita lakukan penanaman itu loh Bu. Nah memang kita di sini masih menggunakan double stick sih. Nah, artinya kita tidak mau kerugian itu akan terjadi lebih banyak ketika kita langsung di bibit besar. Jadi perlu kita lakukan di pre-nursery-nya terlebih dahulu, karena dia masih bayi Bu. Katakan kalau dia ke manusianya Bu ya, dia bayi, baby. Jadi kita lebih mudah untuk mengawasinya dibanding dengan ketika dia langsung ke NN gitu ya. Nah silakan Bu yang lain Bu. Iya, jadi itu tadi disampaikan sama beliau ya, ibarat bayi ya Bu ya, bibit ini ketika dari kecambah tanam ke lapangan. Beliau udah mengelola berbagai jenis varian ya, karena memang Sriwijaya Bu ya, kita baru launching di tahun 2004. Ibu sejak 2004 sudah mengelola Sriwijaya. Di sini ini kita Bu berdiri ya Bu di area bibitan Ibu yang sekarang kelola lebih 50 hektar ya Bu ya, luar biasa, 53,5 hektar Sobat Sriwijaya semua. Dan
kita tengok dalam perjalanan tadi keliling ke sini ya, tidak ada satupun kita tengok yang ada namanya sering dikeluhkan itu kurvularia. Ya, benar Bu. Mungkin Ya. itu apa Bu? Trik atau resep Ibu lah. Apa benar mungkin ada pandangan nanti kadang kurvularia itu ada kaitannya dengan varietas seperti itu. Silakan Bu. Oh, sebenarnya gini ya Bu ya. Sebenarnya gini, tapi kalau yang namanya kurvularia, nah kurpu itu Bu, tidak ada kaitannya dengan varietas. Saya sudah buktikan sendiri di sini kita varietas ya yang kita kelola di pembibitan Kebun Hikmah 1 ini Bu, katakanlah dari SD1 sampai ke SD6 bahkan SK5 ya, SK1. Sekarang ini posisi sudah ada. Sudah siap salur pun banyak dan juga di PN mau replanting transplanting pun ada. Jadi tidak semua varietas itu ada. Memang ada dalam satu varietas di mana isunya selama ini terutama dari mitra kita menyampaikan, oh ini banyak kurpu kan gitu. Sebenarnya itu enggak juga sih Bu, ada, tapi setelah kita kelola dengan baik, nah supaya untuk memudahkan dia dalam mengelola melakukan penyemprotan Bu, kami buat plotting tersendiri Bu, kalau memang dia ada, supaya tidak menyebar ibaratnya kan. Nah dan sekarang ini Bu, kebetulan kami di Kebun Hikmah 1 ada yang namanya kita, karena kita dekat PKS Bu, limbahnya kita gunakan sebagai land aplikasi. Nah setelah sudah kering dia dangkal, itu kita nanti kita ambil Bu ya, kita uji coba Bu, udah kita ada di sana, kita uji coba. Jadi media daripada tanaman di MN, nah itu setelah kita ambil dari LA itu sendiri yang sudah jadi Bu ya, yang pendangkalan yang mau kita kita gali lagi. Nah itu kita keringkan Bu, setelah kita keringkan kita campur media itu ke dalam polybag besar kurang lebih 0,5 kilo Bu, saya coba untuk satu polybag. Nah 0,5 kilo itu hasilnya bagus kok Bu. Untuk kurpu sekarang ini Bu, itu pun kami kasih itu, tapi kita tersendiri dia Bu, tujuannya supaya kita mudah untuk melakukan pengendalian penyemprotan. Karena kalau dia di situ ada satu Bu, misalnya sini ada satu, itu susah kita mencarikannya, mencari untuk mengendalikan kemana gitu. Jadi harus dipisahkan. Ya, ketika dipisahkan. Ada serangan kurpu segera dipisahkan Dipisah, ya Bu ya, dipisahkan supaya mudah dalam pengendalian dan tidak menyebar kepada yang lainnya. Itu terkait kurpu tadi. Tetapi gini juga Bu, kurpu itu setelah sudah dia siap salur kita ke lapangan, itu sudah nggak ada lagi kurpu itu Bu, sudah nggak ada dia, kita tanam itu ya udah tidak aman ada lagi ya Bu ya. Kita sudah tanam ini Bu, ada kurang lebih kita tanam Kebun Hikmah 1 replanting sudah 1231,74 hektar, dan per Desember ini sudah selesai kita lakukan penanaman Bu. Ya itu. Semuanya pakai Sriwijaya itu. Sriwijaya ya? Semua. SK5, SK1 itu kita pakai semua. 1231,74 hektar Sobat Sriwijaya. Semuanya bebas dari kurpu. Nanti 3 tahun lagi kita lihat hasilnya. Ya, bisa kita buktikan. Siap, nanti kita datang lagi Bu. Kemudian terkait mungkin serangan hama Bu, apa yang sering menyerang di pembibitan ini dan bagaimana pengendaliannya mungkin Bu? Nah tapi kalau untuk serangan hama ini kan tidak terlalu signifikan Bu, ada dia, itu kan memang habitat lah Bu ya. Memang ada, dia memang harus hidup, dia kan adalah makhluk hidup juga. Nah ada contohnya di sini Apogonia. Apogonia itu pada prinsipnya itu kurang bersihnya lingkungan kita, sanitasi kita, mungkin ada sampah-sampah, bekas daun, pangkas pelepas sawit yang mau kita siap salur. Nah itu Bu, nah itu harus kita bersihkan semua. Nah itu Apogonia. Terus ada juga yang namanya di sini kita yang gunakan pakai diasis Pak, mungkin ada ulat Nah ulat, tapi itu jarang-jarang lah Bu, tapi kita sambil kita melakukan pengendalian untuk di kurpu. Nah kurpu ini langsung kita tambahkan bahannya Bu untuk pengendaliannya, itu aja Bu. Nggak begitu signifikan kok untuk hama ya, memang tikus pun tidak ada kita terserang. Karena memang Ibu udah mengendalikan, karena lebih baik mencegah daripada kita mengobati ya Bu ya. Karena nanti akan terlalu banyak
nah terserang malah susah kita mengendalikan. Betul. Kalau untuk orites tidak ada, Bu. Orites tidak ada. Ulat tapi nggak ada, Bu ya? Nggak ada. Walaupun kita kanan kiri terserang, nggak ada juga kita, Bu. Iya, jadi tadi Sobat Sriwijaya semua udah kita dengar dari beliau Ibu Lilis ya, bahwa pembibitan itu kuncinya mungkin di sini air, Bu ya. Air itu nyawa daripada bibitan itu adalah air. Nah, nyawa, jangan sekali-sekali tak ada air Sobat Sriwijaya buat bibitan di situ. Ya. Nanti akan tahu akibatnya. Kemudian tentang terkait kurvularia, kemudian apapun udah disampaikan oleh beliau. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ke beliau. Nanti kita hubungkan ke bisa. Ibu Kalau Lilis. Bila perlu nanti bisa aja didatangkan orang, Bu, ke kebun 51 ke bibitan ini untuk melihat ya kan, silakan. Nah, ada sudah kita sendirikan, isolasi sendiri itu ada. Ya, lokasi kita di Kebun Hikmah 1 ini dekat dari, gampang dijangkau dari lokasi jalan lintas, jadi tidak sulit. Kita di sini sebenarnya juga komersil ya Sobat Sriwijaya, tapi kita saat ini sudah full order untuk memenuhi teman-teman yang dari KUD Sinarjaya. KUD Sinarjaya yang sedang mau replanting menggunakan dana PSR. Jadi memang dana PSR itu juga nyata, Sobat Sriwijaya. Yang pelaksanaan penanamannya di bulan Januari. Januari nanti akan tanam perdana. Ya, ini Januari pertengahan ini. Dengan menggunakan varietasnya Sriwijaya 5 semiklon. Ya, semiklon ya. Benar. Yang tipe semiklon. Itu tadi Sobat Sriwijaya semua ya, bincang singkat kita dengan Ibu Lilis Suryani di Kebun Hikmah 1. Kita saat ini posisinya nih 25 meter di atas tanah. 25 dari atas tanah. Iya, 25 meter di atas permukaan tanah. Luar biasa. Tadi kita jalan bareng ya, Bu. Semangat kita jalan. Oke. Benih Sriwijaya, benih unggulan di semua lahan.